Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua yang ibu cintai dan ibu banggakan, alhamdulillah bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada video kali ini ibu akan membagikan materi yang baru ya di kelas 12 ini, yaitu materi pernikahan dalam Islam ya. Ini materi tentang cinta kasih sayang yang sering kalian tanyakan ya. Jadi materi tentang pernikahan ini hal yang dialami oleh semua orang dan ada di lingkungan kita sehari-hari. Baik, ibu hanya akan memberikan ringkasan materinya saja ya. Materi ini oke. Nah, pertama kita memahami dulu dari materi ini. Ini pernikahan dalam Islam ini terbagi dalam dua sesi materi. Pertama yaitu pengertian dalil, tujuan, syarat, rukun, mahram dan wali, dan nanti berikutnya ada hak dan kewajiban suami istri, talak, rujuk, iddah, dan undang-undang pernikahan. Nah, sekarang kita memahami dulu nih, apa sih sebenarnya pernikahan itu ya, nikah itu apa? Nah, ini secara bahasa nikah itu berarti mengumpulkan atau aljami, berkumpul, menggabungkan, menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah itu artinya sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi, ya, mengikat sebuah janji ya bersyariat Islam bahwa nikah ini akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Jadi nikah ini sebuah ikatan, sebuah perjanjian di mana pada akhirnya menghalalkan apa yang diharamkan ya, di antaranya tadi pergaulan. Kemudian apa dalil atau hukum bahwa kita diperintahkan untuk menikah sebagai umat yang beragama Islam? Yaitu diantaranya Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa Allah itu menciptakan kita itu berpasang-pasangan ya, diantaranya agar kita memberikan ketenangan, ketentraman ya, untuk bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Terus untuk apa sih kita itu harus menikah? Tujuannya apa? Yang pertama yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Ya, tentu manusia punya naluri memiliki kebutuhan akan hubungan biologis atau hubungan seksual, dan itu tidak bisa dipungkiri, dan pernikahan menjadi wadah yang bisa menghalalkan ya yang tadinya diharamkan dan menyalurkan, menampung kebutuhan naluriah manusia tersebut. Yang kedua, untuk mendatangkan atau mendapatkan ketenangan hidup. Ketika kita memiliki pasangan, kita memiliki teman yang bisa berbagi, ya, teman bercerita, teman mendengarkan keluh kesah kita, ada yang menenangkan kita saat kita kalut. Jadi pernikahan itu membawa kita pada ketenangan hidup. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Ya, jadi ketika kita mau melakukan sesuatu yang buruk, kita ingat bahwa kita punya pasangan yang harus kita lindungi, yang harus kita jaga. Kemudian membentengi akhlak dari yang buruk itu diantaranya misalkan kita tidak melakukan hal-hal yang buruk ya, tidak berzina gitu. Kemudian yang keempat, tujuan pernikahan diantaranya juga untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Berbeda ya pahala orang yang beribadahnya sendiri, dikala sendiri, dengan di saat dia sudah berkeluarga, pahalanya itu berlipat ganda. Malah seorang istri itu akan masuk surga jika dia hanya beribadah, misalkan hanya ibadahnya yang wajib-wajib saja, sholatnya yang wajib, puasanya yang wajib, dia bisa masuk surga seorang perempuan itu ketika dia taat dan patuh kepada suaminya, gitu kan. Berbeda ketika dia sebelum nikah. Kemudian yang kelima yaitu untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Jadi tujuan menikah, kita berharap mendapatkan keturunan yang soleh, bisa membentuk ya, menjadikan, memberi kontribusi lah kepada umat Islam.
Kemudian yang keenam, untuk menegakkan rumah tangga yang Islami. Ya, jadi di antaranya kita membentuk suatu rumah tangga yang saling menyayangi, mencintai, seperti dalam ayat Quran tadi, memberikan ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian apa sih syarat dan rukun dari pernikahan? Ya, 3 rukun dulu. Apa sih rukun? Kalau rukun itu hal-hal yang harus dipenuhi yang membuat pernikahan itu sah atau tidak. Yaitu yang pertama pasti, kedua mempelai. Ya tentu kita tidak bisa melaksanakan pernikahan kalau tidak ada mempelai laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua ada ijab kabul. Ini yang paling penting. Kata-kata saya terima nikahnya dan kawinnya itu merupakan perkataan yang memiliki makna dan arti yang menjadikan halalnya seseorang untuk berhubungan. Kemudian ada wali dari pihak wanita dan juga ada 2 orang saksi. Nah, adapun syaratnya yang menjadi bagian dari rukun. Ya, gitu, syarat itu hal yang harus ada pada rukun. Pertama, calon suami apa syaratnya? 1, bukan mahramnya. Mahram itu bukan ya orang yang diharamkan untuk dinikahi, berarti halal untuk dinikahi. Kemudian orang yang dikehendaki, kemudian muayyan atau jelas orangnya seperti apa. Kemudian yang kedua, apa itu syarat calon istri? Pertama, bukan mahram, jelas, terbebas dari halangan nikah. Maksudnya tidak dalam terikat pernikahan yang lain atau halangan-halangan yang lain, atau sedang masa iddah misalkan. Kemudian wali itu orang yang dikehendaki, laki-laki, mahram si wanita, tentu ya mahram wanitanya. Kemudian balik, berakal, adil, tidak terhalang wali lain, tidak buta, tidak berbeda agama dan mereka. Tentu wali ini orang yang menikahkannya perempuan. 2 orang saksi, ini berjumlah 2 orang, nah bukan budak, tidak boleh menanggap sebagai saksi. Jadi saksi memang harus 2. Kemudian syigoh atau ijab kabul ini tidak tergantung dengan syarat lain, tidak terkait dengan waktu, tidak ada perjanjian. Boleh dengan bahasa asing menggunakan kata nikah, kabul harus dengan ucapan qabiltu nikah atau saya terima nikahnya, dan boleh didahulukan dari. Kemudian, nah ini tadi disebutkan ya bahwa calon mempelai itu bukan mahram. Nah, apa yang disebut dengan mahram? Orang yang harus dinikahi, sebagai orang yang dinikahi berarti itu apa namanya ya keluarga memang tidak boleh dinikahi. Ini mahram mu'abbad yang haram menikahikan selama-lamanya karena keturunan, satu susuan, ya contohnya mertua, anak tiri, nah, jika bisa dicampuri. Misalkan anak perempuan goir mu'abbad mahram sebab menghimpun 2 perempuan yang statusnya bersaudara. Misalnya saudara sepersusuan, kakak dan adiknya. Kemudian yang terakhir yaitu wali. Wali itu tadi ya yang menikahkan perempuan. Wali ini terbagi 2, ada wali nasab, ini dari pihak dari ayahnya, kakeknya, dari laki-laki perempuan, keluarga perempuan. Kemudian kalau tidak ada, misalkan ayah tidak ada, kakak tidak ada, kakak tidak ada, paman tidak ada, maka ke wali hakim, yaitu dari Kementerian Agama. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Ini part pertama ya dari materi pernikahan dalam Islam. Semoga kita sehat semua dan bisa nantinya mungkin kalian bisa membina mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.